Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang tauhid, maka kita akan mempelajari lawannya, itu tentang kesyirikan. Sebagaimana perkataan pepatah, wa bididdi tatabayyanul asya'. Dengan mengenal lawan, maka segala perkara semakin jelas. Dengan mengenal syirik, maka kita akan lebih paham tentang tauhid. Dengan mengenal bid'ah, kita akan lebih paham tentang sunnah. Masyarakat kalau ditanya tentang syirik, tidak ada yang suka dengan syirik. Tapi banyak di antara mereka yang terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui contoh-contoh kesyirikan secara detail. Maka perlu bagi kita untuk memahami tauhid secara detail, dan perlu bagi kita juga untuk memahami kesyirikan secara detail. Urgensi mempelajari syirik. Di antaranya kita lebih paham tentang tauhid. Kemudian syirik adalah dosa yang pertama kali diperintahkan Nabi untuk mengingatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra. Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil mudaththir, dan Nabi diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah. Dan dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Ya, di situ dalam surat Al-Mudaththir Allah memerintahkan Nabi untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dan belum ada waktu itu larangan untuk minum khamar, larangan untuk berzina, ya belum ada. Yang pertama ada larangannya dalam Al-Qur'an, larangan untuk berbuat apa? Kesyirikan. Dalam Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah sekali-sekali kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu yang menciptakan alam semesta, yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang pertama diperingatkan oleh Allah adalah syirik. Secara histori maka yang pertama kali dilarang adalah kesyirikan. Padahal ketika itu banyak sekali kemungkaran yang terjadi di Jazirah Arab. Semua kemungkaran ada ketika itu. Minum khamar, orang lagi gandrung-gandrung minum khamar. Bahkan orang bangga kalau bisa minum khamar. Minum khamar tanda kesuksesan. Sehingga orang-orang Arab dahulu membuat syair-syair namanya abiyat khamriyah. Bait-bait syair tentang khamar. Zina dengan berbagai macam modelnya. Ya. Bunuh anak-anak, hidup-hidup juga tersebar ketika itu. Peperangan, berbuat buruk kepada tetangga, memakan bangkai dan macam-macam. Ketika itu tersebar luar biasa. Tetapi yang pertama kali Allah larang adalah apa? Kesyirikan. Di antara metode dakwah, beritahu masyarakat atau memperingatkan masyarakat akan dosa-dosa. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a." Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Rasulullah disuruh untuk memberi pengumuman kepada masyarakat. Kemari, aku akan bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama Rasulullah sebutkan atau Allah perintahkan, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat apa? Kesyirikan. Baru kemudian dosa-dosa yang lain. Dan syirik adalah dosa yang terbesar. Lebih daripada membunuh, lebih daripada berzina, lebih dari yang lain. Syirik. Lebih daripada seluruh macam dosa. Taib. Kenapa syirik merupakan dosa terbesar? Karena dia terkait dengan hak utama Allah. Dia bertentangan langsung, kontradiktif dengan tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah semata. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam sebagian tafsir, illa liwahidun, untuk mentauhidkan aku. Ibadahlah tauhid. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, kemudian ternyata kita waliyadzubillah melakukan kesyirikan, bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia. Maka inilah yang menyebabkan syirik merupakan dosa terbesar. Ini satu. Yang kedua, dosa-dosa yang lain terkait dengan hak manusia. Contohnya apa? Zina, mencuri, merampok, membunuh. Terkait dengan manusia yang lain. Adapun syirik terkait dengan hak utama Allah. Apa sih hak utama Allah? Itu ditauhidkan. Sebagian perkataan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Kata Nabi, "An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Yaitu para hamba menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ma akbarul kabair?" Apa dosa paling besar? Kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Ini logika sederhana. Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk kau ibadahi sebagaimana kau ibadahi Allah padahal yang ciptakan kamu cuma siapa? Allah. Seandainya yang menciptakan kita ada selain Allah, dia berhak juga untuk
disembah. Kalau seandainya ada selain Allah ikut menciptakan kita, kita berhak menyerahkan ibadah kepada Dia sebagaimana kita menyerahkan ibadah kepada Allah. Namun karena yang menciptakan kita hanya Allah, makanya Dia yang berhak untuk disembah. Analogi sederhana, ibarat ada seorang orang tua terhadap anaknya, yang melahirkan dia ibunya, yang merawat dia ibunya sama bapaknya, yang besarkan dia, yang biayai sekolah, semua sampai jadi orang, biaya sekolah S2, S3. Setelah jadi orang ternyata dia berbakti kepada ibu yang lain. Nah, ini enggak benar seperti ini. Yang menciptakan kita Allah semata. Terus kita harusnya hanya beribadah kepada Allah. Ternyata kita beribadah kepada selain Allah. Dan syirik ini menjadi dosa sangat besar karena dia terkait dengan hak Allah. Adapun dosa lain, mencuri, membunuh, dia masih terkait dengan hak manusia yang lain. Maka masih mungkin untuk diampuni. Sebagian ulama menyebutkan di antara kenapa syirik merupakan dosa besar yang tiga. Karena syirik tidak ada syahwat di balik itu, sehingga tidak ada alasan. Maksudnya bagaimana? Kalau minum khamar orang ada alasan, enak khamar. Kalau zina iya ada kelezatannya zina ya. Maksiat semuanya ada enaknya ya. Main musik ada lezatnya ya. Kalau syirik apa kelezatan yang kau dapatkan? Enggak ada. Apa yang kau dapatkan dari meminta-minta kepada mayat-mayat yang sudah mati? Apa coba? Enggak ada. Tidak ada syahwat di balik itu. Ini hanya sekedar kebodohan. Hanya sekedar syubhat yang ada di kepala. Tidak ada kelezatan di balik itu. Ya. Sehingga nampaklah bahwasanya syirik adalah benar-benar buruk karena tidak ada suatu menjadikan alasan untuk seorang melakukan apa? Kesyirikan. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Yang keempat, dosa syirik tidak dimaafkan, tidak diampuni. Sekarang orang kalau lihat orang berzina mungkin marah. Tapi kalau lihat orang minta-minta ke kuburan enggak ada yang marah. Lihat orang pergi ke dukun enggak ada yang marah. Kalau orang mencuri orang marah, tapi ada orang yang pakai jimat biarin aja. Yang percaya sama dukun biarin aja. Padahal ini dosa yang paling berbahaya yang Allah larang dan sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Ini menunjukkan barometer kaum muslimin sebagiannya tidak pas ya. Kenapa? Karena kurang belajar ya. Seandainya belajar tahu tentang bahaya syirik, tentu kebencian terhadap dosa syirik lebih besar daripada kebencian terhadap dosa-dosa yang lain. Boleh kita tambah di sini nomor 5, dosa syirik menggugurkan seluruh amalan, seluruh amal soleh. La in asyrakta walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau syirik maka gugur seluruh amalanmu wahai Rasulullah. Seandainya Rasulullah SAW syirik, Rasulullah tidak mungkin syirik. Tapi seandainya Rasulullah SAW pun terjerumus dalam syirik, maka akan gugur seluruh amalannya. Wala takunanna minal khasirin. Engkau benar-benar akan termasuk orang yang merugi. Kalau Nabi saja diancam demikian, apalagi selain Nabi SAW. Ini diantara dosa, bahaya dosa kesyirikan. Kita sekarang bahas tentang dosa syirik. Dua kondisi jika seseorang syirik lalu bertobat sebelum wafat, maka ini diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa ya. Ini termasuk dosa kesyirikan. Kalau dosa syirik tidak bisa ditobati sama sekali, maka tidak ada namanya mu'allaf. Mu'allaf itu semua musyrik kan? Musyrik kemudian bertobat, maka jika dia bertobat sebelum wafat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua, jika meninggal dalam kondisi syirik, belum bertobat dari syirik. Bagaimana nasib orang ini? Contoh seorang meninggal lagi berzina atau meninggal lagi narkoba, meninggal ya. Lagi merampok kemudian misalnya meninggal ya. Lagi durhaka sama orang tua kemudian meninggal ya. Tidak sempat bertobat. Bagaimana sih orang ini lagi bunuh diri meninggal? Orang seperti ini tidak boleh kita bilang pasti masuk neraka, enggak. Semua dosa selain syirik kita bilang tahta masyiatillah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Dalil-dalil menunjukkan ada yang diampuni dan dalil juga menunjukkan ada yang diazab. Maka setiap orang meninggal dalam dosa selain syirik masih mungkin diampuni. Apapun dosa tersebut selama bukan apa? Syirik. Tapi kalau meninggal dalam kondisi syirik maka tidak akan diampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan diampuni. Betapapun besarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hal ini, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni, lihat, la yaghfir, Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi, dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi ini ada permasalahan. Seorang muslim, dia sejak lahir muslim, kemudian dia melakukan ibadah selama 50 tahun, dia haji, dia umrah, dia berzakat, banyak ibadah, dia berbakti sama orang tua, dia sedekah. Kemudian pada usia 50 tahun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia pindah agama misalnya. Misalnya dia tanassar, jadi tahawwad, jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau menjadi Majusi ya. Atau melakukan syirik akbar seperti meminta kepada ruh-ruh, percaya kepada dukun tentang hal gaib misalnya. Ini semua syirik akbar. Setelah itu
setahun kemudian dia taubat kembali. Ya. Ketika dia melakukan kesyirikan ini, apakah pahalanya semua gugur? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan seluruh amalannya gugur. Jadi nol dia. Jika dia bertobat, maka dimulai dari nol lagi. Ini pendapat kenceng. Jadi hati-hati, sudah beribadah 50 tahun syirik selesai, hilang semua. Percaya sama dukun selesai. Nol lagi, nol. Kenapa? Karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau melakukan dosa syirik, gugur seluruh amalanmu. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i diperinci. Jika wafat dalam kondisi syirik, tidak bertobat dan tentu kekal di dalam neraka, seluruhnya gugur. Seorang 60 tahun masuk Islam, kemudian di akhir hayatnya murtad, selesai. Maka dia amalnya gugur semuanya, ya. Adapun jika dia bertobat maka tidak gugur. Jadi Imam Syafi'i hanya berpendapat gugur amalan seluruhnya, itu beliau bawakan ayat kepada jika meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi murtad. Adapun jika dia syirik kemudian bertobat, maka amalnya tidak gugur. Beliau membawakan ayat-ayat yang mutlak kepada ayat yang muqayyad, sebagian dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ya, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Di mana Allah berfirman, Allah mengatakan siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lantas dia mati dalam kondisi kafir. Jadi ada syaratnya kata Imam Syafi'i. Di sini ada qaid wa huwa kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Artinya apa? Kalau meninggal dalam kondisi kafir, baru faulaika habitat a'maluhum, baru seluruh amal solehnya gugur. Adapun kalau dia bertobat, maka amal yang sebelumnya tidak gugur. Ini pendapat lebih ringan dari pendapat Imam Malik. Faedahnya apa? Faedahnya dalam masalah khilaf begini. Ada seorang Islam sejak lahir. Kemudian umur 45 dia berhaji. Kemudian umur 60 dia murtad. Kemudian umur 61 dia masuk Islam lagi. Pertanyaannya, dia wajib haji lagi atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Imam Malik wajib haji karena seluruh amal dia dari 0 sampai 60 gugur semua. Umur 61 dia masuk Islam lagi, berarti hitung ulang seperti dia 0, maka dia wajib haji lagi kata Imam Malik. Adapun menurut Imam Syafi'i tidak perlu wajib lagi. Kenapa? Karena ketika dia benar, dia dari umur 0 sampai 60, kemudian 60 dia syirik, gugur. Kemudian dia murtad, 61 masih Islam lagi, kembali lagi semuanya. Secara dalil lebih kuat pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dalil menunjukkan bahwasanya kalau ada seorang kafir, jangankan muslim, orang kafir, ketika dia kafir dia melakukan kebaikan keburukan. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh kebaikannya dibawa ke dalam Islamnya. Dosa-dosanya tidak dibawa. Seperti pertanyaan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ketika dia masih kafir, dia seorang dermawan. Dia memberikan 100 budak, kemudian menyumbang 100 ekor onta. Ketika dia muslim ditanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amal-amal solehku dulu ketika saya masih kafir? Sekarang saya masuk Islam." Kata Nabi SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh amal kebaikanmu selama kau masih musyrik. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ulaika," mereka adalah orang-orang Allah berikan kepada mereka ajrahum marratain. Allah berikan pahala mereka 2 kali. Seperti ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, menyuruh dia untuk masuk Islam. Kata Nabi SAW, "Aslim taslam." Wahai Heraklius yang Nasrani, masuklah engkau dalam Islam. "Yu'tikallahu ajraka marratain." Allah akan berikan kau pahala dua kali. Pahala selama kau Nasrani akan dibawa juga dalam apa? Islam. Dan ini bonus bagi orang kafir kalau masuk Islam, seluruh kebaikan dia selama waktu musyrik tidak hilang. Dosa-dosa yang dilakukan ketika dia masih musyrik, dia berzina, dia membunuh, dia riba, semuanya hilang. Tapi kebaikan dia selama dia musyrik akan dibawa menjadi pahala ketika dia masuk apa? Islam. Ini sepakat para ulama. Yang jadi masalah ketika orang melakukan kesyirikan kemudian tidak bertobat, itu masalah. Maka sungguh mengerikan dosa kesyirikan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tentang bahaya kesyirikan. Jadi syirik dosa yang paling besar.